Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari peringatan Santa Perawan Maria Bunda Gereja, ditempatkan oleh Paus Fransiskus sehari setelah Pentakosta, saat Roh Kudus dicurahkan atas para rasul. Dan kita semua memahami tradisi bahwa setelah Yesus naik ke surga 10 hari sebelum Pentakosta, para rasul bersama dengan Bunda Maria dikatakan berdoa bersama, menantikan penolong yang dijanjikan oleh Yesus. Itu berarti bahwa ketika Roh Kudus turun atas para rasul, Maria ada di tengah-tengah mereka. Boleh kita membayangkan bahwa karunia Roh Kudus yang diterima oleh para rasul sangat erat kaitannya dengan kehadiran Bunda Maria. Kalau kita mengingat bagaimana Maria adalah orang pertama yang dikaruniai Roh Kudus. Ketika menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria mendapatkan kabar bahwa Roh Kudus akan menaungi engkau. Karena anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Dan setelah menerima kabar itu, kita membaca dalam Injil Lukas bahwa Maria kemudian pergi mengunjungi Elisabet. Dan kita mendengar ketika salam Maria sampai ke telinga Elisabet, anak yang dalam rahim Elisabet itu melonjak kegirangan. Dan ia kemudian bernubuat. Juga ketika kita membaca bagaimana Maria bersama dengan kanak-kanak Yesus, bersama dengan Yosef, dipersembahkan di Kenisa. Ada Simeon dan Hana hadir di sana. Dan mereka juga menerima dan mengalami pencurahan roh. Dikatakan Simeon dan Hana dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka bernubuat. Itu tandanya saudara-saudari, kemana-mana Maria pergi dan kepada siapa ia berjumpa, orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan hari ini saudara-saudari, gereja menempatkan Maria sebagai Bunda Gereja. Injil yang kita baca dalam perayaan ini adalah penyerahan Maria oleh Yesus kepada Putra terkasih. Inilah ibumu. Dan kepada Putra terkasih, Yesus berkata kepada Maria, ibunya, Yesus berkata, inilah anakmu. Saudara-saudari, maka benar Maria sendiri diserahkan oleh Yesus untuk menjaga dan melindungi kita. Dan tidak salah kalau kita menempatkan atau gereja menempatkan Maria sebagai Bunda Gereja. Apalagi ketika kita mengingat bahwa Maria yang melahirkan, oleh ketaatannya Allah menjadi manusia, peristiwa inkarnasi, itulah Yesus Kristus. Dan kita mengerti gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Kalau tubuh mistik Kristus dilahirkan karena ketaatan Maria, maka gereja sebagai tubuh mistik Kristus juga adalah dilahirkan karena ketaatan Bunda Maria. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sungguh merasakan dan mengalami bagaimana Maria menyertai dan mendoakan kita. Ia berdoa bersama dengan kita, ia ada bersama dengan kita,
Dan karena kehadirannya, kita juga menerima dan merasakan anugerah Roh Kudus. Dan semoga kita belajar seperti Bunda Maria, ia taat sampai pada kesudahannya. Ia berjalan bersama dengan bunda putranya, ia berjalan bersama dengan gereja, menemani kita sekalian di dalam pesyarahan sampai kepada kesudahannya, bersatu dengan Allah di dalam kemuliaan.